Good. Okay, in this session we will sharing related with the material. So before we start our material, we pray together first. Okay, let's we pray. Start. Amen. Yeah. Okay. Why we always pray before? Kenapa kita harus selalu berdoa sebelum memulai? Who can answer? Ya, izin menjawab secara khusus agar proses pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudian bermanfaat juga ilmu yang kita peroleh untuk kehidupan kita. Okay, good. Next. Oh, okay. Izin menjawab, Sir. Kenapa kita perlu berdoa? Dengan mengawali segala aktivitas kita memerlukan berdoa sesuai dengan culture kita, budaya kita. Doa adalah yang utama. Okay. How about you, Mr. Kanda? Kenapa kita harus berdoa? Karena sangat penting. Karena segala sesuatu yang baik itu harus dimulai dengan doa. Ini sudah pembelajaran baik, maka harus diawali. Okay. Now, this is Dian. How about you? Kenapa kita harus berdoa dulu? Ya, dengan berdoa semoga apa yang akan kita lakukan mendapat berkahnya dan ilmunya bisa kita manfaatkan di kemudian hari, sehingga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita. Okay, good. Next, the last, Miss. Menurut saya sama dengan saudara Andre, berdoa itu agar mempermudah urusan kita. Jadi sesuai dengan ajaran agama kita juga, sebelum memulai sesuatu, sebaiknya kita berdoakan semua urusan kita berjalan dengan lancar. Okay, good. Yeah, all of answer is good. Yeah. Semangat ya. Semangat, Sir. Okay. Yeah, in this time we will discuss about media pembelajaran based on ICT. Okay. Mata kuliahnya. Kemudian kita akan fokus ke designing language test based interactive use PT PowerPoint. Yeah, okay. Before we go to the discussion, media pembelajaran based on ICT apa itu? Mungkin sebagai kita semuanya dosen ya sudah paham ya, sering ICT ini itu. Ya, so kita korek lebih dalam lagi. Oke, Mrs. Ayu. Jadi media pembelajaran yang pertama itu adalah alat penunjang yang membantu guru ataupun dosen dalam mengajar. Lalu keterkaitannya dengan ICT itu tentunya menggunakan teknologi, dan juga untuk saat ini kita juga menggunakan internet, teknologi, dan dalam bentuk digitalisasi juga boleh. Okay. Next. Another. Okay. Terima kasih kesempatannya, Sir Agus. Jadi memang sebagai seorang pendidik, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran itu salah satunya adalah kita membutuhkan instrumen, atau tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Ayu, alat yang membantu, tidak hanya membantu pengajar, guru atau dosen di sini dalam menyampaikan materi, tapi media pembelajaran di sini juga nanti akan membantu peserta didik, baik itu mahasiswa maupun siswa, dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, karena memang saat ini semua hal dalam kehidupan kita itu berkaitan dengan teknologi, ICT, maka kita juga harus menyerap ICT itu, kita masukkan ke dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Next. Kalau menurut saya, Ya. bagus. Jadi kenapa media pembelajaran ini dia merupakan alat agar pembelajaran itu menarik, ya, apalagi berbasis ICT. Kali ini memang hampir semua media itu berbasis
Dian? Menurut saya dengan ICT ini lebih disukai anak-anak kita, jadi dia lebih mengikuti teknologi, perkembangan teknologi. Kalau mungkin metode-metode pembelajaran yang sebelumnya itu mungkin dianggap sudah bosan, nah dengan adanya kemajuan teknologi, adanya internet kayak gitu, mereka lebih menarik belajarnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Oke, ya. Oke, next please. Ya, mungkin jawabannya sudah terjawab dari. Oh, always answer. Yeah. Kalau saya ini ya media pembelajaran itu sebagai alat di mana based on ICT menggunakan teknologi yang membuat para siswa ini lebih interaktif dalam pembelajaran yang diberikan oleh teacher. Okay, good. Ya, oke. Berarti semuanya sadar ya bahwa sekarang ini adalah era sosial 5.0. Semuanya adalah berbasis teknologi. Kita mau beli sambal saja pakai teknologi, pakai HP, ya. Cuma beli sambal, ya, nggak perlu lagi ke pasar. Apalagi di dunia pendidikan, lebih fokus untuk memudahkan siswa dalam Memahami materi. Iya, memahami materi. Nggak hanya siswa, guru atau dosen juga mempermudah memberikan atau menyampaikan materi. Oke, good. Nah, examination. Sebentar, ya. Oke, examination. Kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran kalian semua, teman-teman semua, ketika mendengar kata-kata exam, ujian, ya, ujian itu apa? Ya, apakah membebani pikiran atau malah menyenangkan? Nah, kayak gitu ya, based on your experience. How about you? Kalau untuk examination itu berdasarkan dunia orang itu berbeda-beda kan. Ada yang menganggap examination itu adalah tantangan bagi mereka, dan ada juga sesuatu hal yang mengerikan bagi mereka. Hal-hal yang mengerikan. Oke, mengerikan. How about Sofia? Ya kalau menurut saya tergantung kepada pribadi masing-masing. Ada yang beranggapan bahwa itu mungkin karena kekurangan kesiapan mental yang mau ujian, ya, persiapan yang kurang sehingga mereka merasa bahwa itu menyeramkan, membuat mereka nervous kayak gitu. Sehingga kalau memang mereka siap ya mereka enjoy saja seperti itu kan. Tapi kalau memang persiapan mereka kurang sehingga mereka merasa ya hal-hal yang mengerikan lah, menakutkan bagi mereka, takut nanti gagal, takut nanti tidak bisa menjawab seperti itu. Oke. Anda? Menurut saya kalau begitu mendengar kata ujian itu pertama kali ya takut nggak siap, takut nggak bisa jawab, kemudian takut tidak ada persiapan yang matang, tiba-tiba jadi pelajari kemudian pas yang ujiannya beda. Ini ya macam-macam yang terjadi ketika mendengar ujian, jadi agak menakutkan istilah yang lebih ekstrimnya. Oke, next saya. Kalau saya itu berupa kata ya, self examination itu mencerminkan berarti readiness, kesiapan. Kalau udah mau ujian berarti kan kita harus ready dulu. Oke. Kemudian readiness, lalu ada challenge, timelines. Karena kalau ujian itu kan punya waktu khusus, 90 menit harus selesai dikumpul. Kemudian dalam bentuk kind ya, jenis-jenisnya, typesnya. Ada yang namanya ujian pasti ada dalam bentuk essay kah, ujian itu dalam bentuk multiple choice atau true or false, yang seperti itu. Apa aja? Ya, kalau dikaitkan dengan pengalaman pribadi secara Agus, jadi selama ini kalau selama saya sekolah gitu ya, menempuh pendidikan baik dari jenjang elementary sampai pasca sarjana, postgraduate, jadi itu rasanya waktu dengar kata besok kita ujian ya, nah itu udah mulai
kayak panik, ada rasa seperti itu, itu ya seperti nervous seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Siap nggak ya saya ya, walaupun sudah belajar di rumah, malamnya udah kita prepare, udah persiapan, besoknya itu tetap ada perasaan dakdikduk gitu. Karena kita nggak tahu bentuk soalnya seperti apa, apakah saya bisa jawab ya apa yang saya pelajari malam ini keluar ya, kayak gitu, itu pasti terasa. Dan sepertinya itu juga yang dirasakan oleh Semuanya. mahasiswa kita, Ya, mungkin ya betul. semuanya yang ketika mendengarkan kata itu examination, ujian itu menyeramkan. Oke, sama kalau begitu ya. Jadi mungkin nah kayak gitu ya. Sebelum bertanding ya, sebelum bertanding akan muncul apaan ini, apa yang akan diujikan gitu ya. Jadi bingung gitu ya, merenung apakah bisa apa enggak gitu. Nah, menakutkan apa jadinya ujian ini gitu kan, ataukah senyum. Enjoyable. Nah di sini ya, so we must make all situation enjoy, make student enjoy. So we try to involving the media in giving assessment. Okay. Next. Now, for example, like this. Okay. Who want to answer? Okay, we decide. Okay, there is a sentence and we should fill in the blank. Jadi saya jawab ya, Sir? Iya, jawab. Oke, karena di situ ada subjeknya they, lalu ada keterangan waktunya, eval of time-nya last night. It means past tense. Past tense. Past tense harus menggunakan verb to. So Okay. I choose in the middle. Middle. Yes, watch. Okay, good. Ya, ya. Oke. Thank you. Kemudian kalau jawabannya ini berarti, nah, sama ya. Apalagi jawabannya, nah ini bisa memberikan reaksi kepada siswa atau peserta didik itu ketika stres tiba-tiba akan hilang gitu, karena ada perasaan senang, perasaan semua nervous jadi ketawa, nah seperti itu. Jadi semuanya akan kembali normal lagi, begitu. Gimana kira-kira? Kalau nemuin lagi stres-stresnya, tiba-tiba klik muncul seperti ini. Kalau pas klik pertama langsung salah, tambah down ya. Iya. Antara down sama ketawa sendiri kan gitu ya. Jadi nggak terasa kalau lagi diuji gitu ya, Sir Iya, ya. betul ya. Jadi ini adalah gambarannya saja. Oke. Nah, kita akan beralih ke ya. Tujuan dari pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran umum, yaitu satu, kita akan merancang tes Inovatif berbasis PowerPoint interaktif. ya, oke. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, seperti tadi ya, ketika kita klik sesuatu langsung muncul, nanti bisa dikreasikan dengan yang lainnya. Kemudian mengukur keterampilan berbahasa secara efektif. Ya, jadi kalau hanya manual, misalkan di textbook, ya, tanpa ada jawaban, kemungkinan salah itu terjadi dan tidak ada review, korektornya, apakah ini benar atau salah. Nah, itu adalah hal yang membuat teknologi itu akan sangat bermanfaat. 3, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Nah, oke. Jadi ketika suatu pembelajaran pertemuan pertama itu senang, ya, happy, pasti anak-anak itu akan merindukan pertemuan-pertemuan berikutnya. Beda ketika pertemuan pertama langsung, berdiri. Nah,
suruh nyanyi, suruh apa, itu adalah membuat traumatik ya pada siswa. Jadi kita akan merancang sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, mengembirakan, ya. Terus apa lagi? Bermakna. Hah? Bermakna. Bermakna, ya. Ketika kita have memory kan jadi bermakna ya. Wah, seperti ini. Oh, ternyata kemarin ada kelas seperti ini, gitu. Oke. Ngantuk? Oke, Untuk kita penyegaran. sebelum lebih lanjut lagi, kita ice breaking dulu kayaknya ya. Ayo, silakan siapa yang mencoba? Mem. Cukup enggak dua-dua? Mem Yulfi. Atau yang kayak gini? Oke. Ya. Kalau Sir ikut boleh? Ah, boleh. Oke. Yuk kita ajak Sirnya yuk. Ya, saya ikut juga supaya tidak ngantuk. Ya. Sir pasangannya sama Alhamdulillah. Serhangga. Iya. Ya. Kita cari botol. Oh iya. Iya, botolnya. Iya. Oke. Sir pasangannya sama Serhangga. Serhangga. Sini ya. Nah, Kan ini dia lebih Duduk berarti kita ya. Iya. apa? Berdiri. Jadi ngambil. Berdiri aja. Ngambil kayak gini. Kita siapkan kursi kayaknya. Oh ya udah. Iya. Nggak usah pakai kursi, gini aja. Ya, gini aja, gini aja. Gini aja. Ya. Nah, gitu ya. Berpasangan ya orang di sini. Ya. Umi sama. Oh iya. Oke. Siapa yang ininya? Mem terus. Oke, jadi permainannya ini akan saya sebagai instruktur di ice breaking ini akan menyebutkan 3 kata. Yang pertama yaitu sakit. Nah, jika saya mengatakan kata sakit, maka semua tangan letakkan di sini kayak kita lagi sholat. Ya. Sakit perut gitu ya. Iya. Kalau saya bilang sikut, berarti kita pegang sikut masing-masing. Nah, pas sayanya bilang sikat, nah kita posisinya rebutan mengambil botol yang ada. Nah, ini berarti main kecepatan dan fokus. Ya, kita ulang, kita mulai di sini. Ya, kita pretest dulu, kita mesti coba dulu. Sikut, Nah. sikut, sakit, sikut, sabar, sakit, sikat. Ya, oke, baik. Oh, ini kita mulai ya. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali ya. Dua kali. Kita coba 2 kali. Tadi try out-nya, ini kita mulai aplikasi. Sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, 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 sakit, Oke. sikut, sikat. Ya, kalah ternyata ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Sikut, sakit, sikat. Ya, tambah lagi. Oke. Happy. Sudah tidak mengantuk ini. Oke. Masih ngantuk? Tentu tidak, Sir. Tidak. Oke, kita lanjut. Kita akan melanjutkan ke berikutnya. Nah, jadi apa namanya? Setelah kita tahu tadi kita mau belajar ini, ya, membuat asesmen berdasarkan media ICT menggunakan fasilitas Interaktif. interaktif PowerPoint. Kemudian kita sudah tahu ya bentuk-bentuk tesnya itu nantinya seperti apa, itu jadi contohnya. Kemudian kita juga sudah tahu tujuan kita tadi sudah disampaikan. Oke, let's go to another session. Oke, di sini ada sebuah gambar, ya. Silahkan dilihat 10 menit. Jangan lama-lama ya. Maksimal 10 menit.
silahkan Anda amati, kemudian apa kira-kira yang dapat si guru ini alami. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang perempuan itu maaf Sir, itu guru ya Sir? Ini adalah guru ya, perempuan ini adalah guru, kemudian ya. Tapi yang berhubungan dengan assessment ya, Iya, Sir. assessment seperti itu. Pusing dengan memilih metodenya apa kayak gitu mungkin. Ya, Materinya yang oke. mau dipaparkan itu bagaimana membuat bentuk metode yang akan ditampilkan. Oke. Pusing, kepalanya berpikirnya pusing kayak gitu. Bentuknya apa? Iya, Oke, bentuknya ya, tergantung bentuknya. Oke. Dari gambar tersebut itu menunjukkan bahwasanya guru tersebut itu kebingungan untuk memberikan materi atau pembelajaran yang menarik untuk kelas tersebut. Oke, bingung ya? Iya. Apa begitu ya? Terus Anda? Kalau saya lihat dari guru itu, dia mau kok aplikasi apa nih mau diterapkan yang paling ya, aplikasi apa? Dulu atas itu aplikasi semua yang bakal Iya, menyimpulkan ya. betul, iya, ya. Itu aplikasi apa yang akan dipakai? Oke. Baik. Oke Sir, karena kan ini guru, jadi ataupun dosen pengajar ya. Ya. Pengajar ini sedang berpikir lumayan banyak, kan ada bukunya juga itu Sir. Lumayan banyak penilaian atau tes yang cocok untuk peserta didiknya, tapi dengan mengaitkan dengan ICT tadi. Oke. Jadi tes yang berbasis ICT, karena kan selama ini sepertinya memang sih banyak ya, tidak cuman kita semua, berarti guru-guru juga itu tradisional tes ya semuanya, seperti tes dan segala macam itu menggunakan ya kayak portofolio dan lain-lain ya kan. Ada juga soal-soal yang fill in the blank, soal yang bentuknya multiple choice, soal ada sekian gitu kan. Jadi sepertinya untuk zaman sekarang yang mahasiswanya sudah Gen Z itu harus beralih ke yang baru, yang berhubungan dengan teknologi. Oke. Ya, kalau hasil analisis saya terhadap gambar ini, Sir, sepertinya guru ini dialami juga oleh guru-guru yang lain, pendidik yang lainnya juga, kebingungan bagaimana cara mengemas tes yang dikaitkan dengan teknologi tentunya, yang ada banyak sekali ini aplikasi yang disediakan, dan bingung. Pertama bingungnya saking baiknya aplikasi, yang kedua juga ditambah dengan kayaknya karena gaptek itu, karena ketidaktahuan kita, akhirnya kok selama ini tesnya bentuknya tradisional kayak gitu, tapi pas kita mau coba pakai dikaitkan dengan ICT kok kekurangan informasi ilmu tentang ICT itu sendiri. Oke, good. Nah, jadi dari gambaran-gambaran ini sudah disampaikan ya sama teman-teman semuanya. Oke, betul ya. Jadi pertama, seorang guru yang bingung ya memilih aplikasi apa, poin pertama. Yang kedua, bingung cara menggunakannya seperti apa. Yang ketiga, kurang dalam pengelolaan teknologi ICT-nya. Yang keempat, apa kira-kira? Yang keempat, iya, ketepatan teknologi atau media yang akan digunakan. Oke, good. Next. Nah, permasalahan-permasalahan ya. Jadi kita bisa melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh guru atau kita sebagai pendidik itu saat mengajar ya. Ini adalah ilustrasi presentasi ya, presentasi menggunakan teknologi. Kayaknya lebih enak. Tetapi ketika si guru itu tidak memiliki kemampuan atau tidak familiar dengan teknologi, tentunya sudah megang laptop aja sudah bingung gitu. Apalagi untuk mendesain perangkat-perangkat pembelajarannya. Oke, ini. Nah, kurangnya penguasaan teknologi satu.
tadi sudah disebutkan juga bersama-sama. Keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala waktu. Gimana mau persiapan? Belajar aja enggak gitu ya. Kalau belajarnya sekarang terlambat enggak ya. Jadi waktu ya. Kalau start berarti kalah dalam Finish. Ya. Restriksi terhadap perubahan. Nah, ini lebih cenderung apa ya? Tertutup. Ini aja lah, manual aja lah gitu ya. Terlalu nyaman. Iya. Jadi ketika ingin merubah ke zona yang lebih apa namanya? Challenging. Mengikuti ya, challenge itu menutup diri gitu lah ya. Jadi ini aja deh gitu. Kesulitan mengintegrasikan ICT dalam kurikulum. Nah, tadi memilih apa yang sesuai, materi apa dengan teknologi apa yang bisa disinkronisasikan. Variasi kemampuan siswa dalam menggunakan ICT. Ya. Ketika di sekolah kemudian teknologinya bagus, tetapi siswanya kurang mampu, ibaratnya itu kurang gaul dalam teknologi, disuruh apa-apa bingung, jadi nggak nyambung juga. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Masalah teknis saat pembelajaran, sinyal ya. Terus Komputer atau laptop yang belum mumpuni untuk komputernya platform ya. ya, komputernya lemot gitu Iya. ya, muter saja itu, jadi nggak bisa untuk menampilkan sesuatu. Tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu ya. Nggak punya apa namanya genset untuk membangkitkan secara manual Electricity. gitu kan. Otomatis mati lampu, Mati daya semua. iya, internet hilang gitu ya. Nah, oke. Kita mencoba untuk ya, oke, kita mencoba memikirkan platform apa ya, dan pembelajaran untuk apa. Coba kita pikirkan dulu kira-kira ICT itu teknologi atau aplikasi apa dalam penggunaan Tes ya, Sir ya? iya, untuk tes, untuk apa Bikin gitu. soal. Iya, kira-kira coba kita kasih waktu 5 menit, silahkan untuk berpikir. Ya. Oke, silakan. Google Form bisa, ya. Jadi kita bisa menggunakan Google Form, ya, itu secara otomatis. Oke. Quizzes, ya. Oke. Word wall? Word wall, Iya. itu yang ini ya, Iya, yang bisa online pilih. langsung dipilih itu ya. Iya. Oke, good. Lanjut. Tunggu Sir, lagi mikir. Oh, lagi mikir. Oke. Terhadap Duolingo. Duolingo ya. Atau apa? Aplikasi, Iya, Pak. Aplikasi ya. Aplikasi Duolingo. Ya, Duolingo. Oke. Kalau Facebook kan Facebook terlalu off nggak? Terlalu. Kalau ini Sir, kalau misalnya kan bikin media yang tidak mengganggu electricity tadi kan, yang tidak terganggu oleh internet. Oke. Kalau Duolingo harus punya aplikasi. Word wall juga. Word wall harus pakai jaringan sinyal yang internet. bagus. Ya, sama sih yang lain juga ya. Yang quizzes, yang memang karena kan
daerah kita kan tidak semua pakai electricity yang mumpuni, internet yang canggih seperti itu, yang memang bisa menggunakan media tapi kira-kira yang ramah terhadap lingkungan. Oke. Adalah Jadi Apa ya Sri? Kalau bikin PowerPoint interaktif, oke, good. Ya. Jadi PowerPoint ya. dari PowerPoint bisa ya? Iya. Bisa. Nah, makanya kita akan diskusikan dengan menggunakan PowerPoint. Oke, kita kembali melihat kelemahan dan kekuatan dari apa yang sudah Anda sebutkan tadi. Kira-kira. Dipakai? Pakai apa? quizzes. Kuisis. Oke. Kelebihannya seperti apa? Kelemahannya? Kalau untuk kelebihannya, kalau menggunakan kuis itu kan, kalau misalnya benar itu akan keluar Hasil. benar. Tapi kalau untuk kekurangannya ya pastinya tadi untuk internet. Kalau misalnya di ada otomatis itu dia hilang gitu. Oke. Kemarin. Oke. Internet. Jadi masalah. Faktor utama. Ada lagi nggak kira-kira? Tadi saya yang Duolingo tadi aplikasi. Aplikasi. Kalau nggak diinstal, nggak bisa. Oh, berarti kalau misalkan HP-nya Pakai paket data itu. kecil, Kecil nggak bisa. nggak bisa. Paket Oke. data juga Pak. Paket Data, data. ya. Oke, ini kelemahannya. Next. Sama, kalau yang pakai Google Phone juga internetnya Internet. tergantung dengan internet. Oke. Kelebihannya Internet. lebih enak bagi anak-anak, langsung saja kan tanpa Ya. harus mencari-cari jawaban, mereka kemudian hasil bisa langsung keluar. Langsung di. Ya, Bisa oke. didapatkan. Next. Ya, workflow sama saja seperti yang Yester ya. Workflow itu memang bisa kalau misalnya mahasiswa tidak memiliki laptop misalnya atau notebook yang bisa membantu proses pembelajaran, kan bisa gurunya saja yang menampilkan. Tapi itu tadi walaupun gurunya saja menampilkan tetap butuh jaringan internet. Jadi ketika ada gangguan pas kita sedang proses pembelajaran, jadi gangguan teknis, terganggu proses pembelajarannya. Oke. Jadi kelemahannya di situ. Tadi sudah disebutkan ya. Oke, good. Jadi teknologinya dapat tanpa harus membutuhkan internet. Cuma butuh listrik ya. Ya. Kalau pakai api nggak jadi. Tapi dia harus butuh Kalau pakai api nggak kreativitas. jadi. Ya. Oke. Kreativitas. Dia harus butuh kreativitas. Ya, oke. Kita akan mencoba untuk melihat kreativitas Anda semuanya dalam menggunakan PowerPoint. Ya. Oke, mungkin Anda tadi Nah, oke. Ini kira-kira terbuat dari apa? PowerPoint. PowerPoint. Ya. Ini dari PowerPoint. Jadi kita bisa mendesain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bentuknya mau seperti apa? Ini hanya ada satu contoh. Misalkan ini ya. Nah, ternyata salah. Ada yang sini tambah salah, ya kan? Nah, oke. Jadi nanti bisa didesain sesuai dengan selera kita. Kemudian mau memberikan soal, tetapi dalam bentuk waktu, durasi waktu supaya tidak bisa Terbuka kembali. Tutup. ya, Tutup otomatis. tidak bisa untuk melihat tengok sana tengok Oh, sini. Nah, gitu. fokus. Itu bisa durasi misalkan satu soal 1 menit dia akan geser sendiri. Nah, Minimize gitu. Iya. copy paste. Jadi langsung akan selalu bergerak gitu ya. Jadi kita akan coba. Tentunya sudah familiar semua ya dengan PowerPoint ini ya. Sudah ya. Sudah familiar semuanya. Tapi apakah dalam pengajaran sering melibatkan ini yang begitu elegannya gitu kan ya, murahnya, apakah sudah melibatkan atau hanya menggunakan aplikasi-aplikasi penyedia yang berbasis internet tadi. Nah, ini kita mencoba ya.
Oke, kita akan mencoba salah satu ya. Jadi ini kalau sudah ini kita bisa lupa. Oke, atau siapa yang mau praktik? Ramdan. Taunya buat PPT ini ya untuk buat slide tambahan Slide. presentasi aja, pas untuk buat tes belum bisa, Mister. Belum bisa ya? Iya. Belum bisa kalau Oke, ya. Kalau untuk tes, jadi halaman pertama ini tentunya adalah tentang pengetahuan apa namanya dasar ini apa, gitu ya. Ini tes apa, instruksinya apa, ya. Jadi bentar saya akan pindah dulu. Oke, saya di sini ya. Oke. Oke, jadi nah, oke. Nah di sini ini adalah kita misalkan tes Structure test. ya structure. Ini adalah perintah. Kita isi perintahnya ya. Instruction. Perintahnya. Oke. Oke. Kemudian nanti disesuaikan seperti apa. Kita tambah lagi. Kita akan memulai. Nah, tapi untuk lebih lebih enaknya itu kita menggunakan yang kosong dulu ya. Yang bawahnya kosong, tapi ini hanya title saja. Kenapa? Karena saya share dulu. Karena apa? Karena ini adalah nomor 1. Nah, ini adalah nomornya, ya. Ini nomor 1 itu misalkan nih, siapa ayo? Sinta. Oke. Bla bla bla. Enggak, dia isinya bla 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 tuh. Nah, so jadi kurang is di situ. Oke, Sinta bla 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 good friend. Good friend. Ya. Good friend. Oke. Nah, ini soalnya kemudian kita insert pakai shape-nya bentuknya. Oke, kita mau seperti apa? Misalkan nah, oke, ini ada isinya, berarti kita cari untuk shape. Nah, fill ya. Kita hilangkan dulu file-nya. Kemudian kita tambahkan saja di sini. Mana? Text ya. Enggak mau dia. Nah, tadi ya. Apa nih? M. Oke, kita coba insert lagi. Hasil. Insert. Terakhir is. Atau sebenarnya bisa di copy ya. Iya. Bisa di copy supaya Sama ukuran. sama. Oke. Sini ya. Copy.
posisikan di mana kira-kira yang pas gitu. Kemudian kalau kecilan juga harus disesuaikan gitu ya. Jadi menyesuaikan dulu. Oke, setelah itu kita memberikan arahan ini mau ke mana, bentuknya apa, jika salah seperti apa, jika benar seperti apa. Bisa juga kita memberikan tanda ya, yang korek bintang. ya, yang korek bintang ya, mana? Itu tuh di atas. Di atas lah. Oh iya. Ya. Oke. Korek bintang. Oke, terus yang salah kita Silang, tetot. Tetot. Oke, silang. Yes, ini ya. Oke, kemudian kita geserkan ke situ. Sip. Nah, oke, jadi kita akan apa namanya, menghubungkan ya, supaya ketika kita nanti klik ini akan muncul. Oke, jadi kita klik kepada ininya, kemudian animasi muncul, misalkan appear. Nah, itu kemudian ini di trigger, on klik, kemudian harus diingat tadi ini adalah box keberapa. Kita lari ke box berapa tadi? Rectangle ke 6 ya, terakhir ya. Lupa sih. 3, 4. Apa? 4. 3 M, R, is, bintang. 4. ke 4. Sama ya. Coba kita cek dulu ya. Bentar ini ya. Oke. Ini shape-nya ya. Kita harus benar-benar karena ini ada double ya. Jadi karena double itu makanya apa namanya, yang keklik adalah kotaknya, bukan tulisannya. Nah, ini nanti masing-masing perangkat itu akan berbeda. Jadi nanti menyesuaikan dengan keterbaruan dari software-software di perangkat teman-teman semuanya di situ. Oke, kita coba sekali lagi animation, misalkan split gitu, trigger, berarti dia lahir ya. Ini ya. Oh, sign, ini sign. Start point, text box 7. Coba kita lihat. Ini nomor 1 itu misalkan nih, siapa yo? Sinta, Oke. bla bla bla. Enggak, dia isinya bla bla bla. Sinta, bla bla bla. Good friend. Good friend. Ya. Good friend. Oke. Nah, ini soalnya. Kemudian kita insert pakai shape-nya, bentuknya. Oke, kita mau seperti apa? Misalkan, nah, oke, ini ada isinya, berarti kita cari untuk shape. Nah, fill ya, kita hilangkan dulu filenya. Kemudian kita tambahkan saja di sini. Gimana?
sebenarnya bisa di copy ya, Iya. bisa di copy supaya sama. Oke. Sini ya. Copy. This. Nah, ini adalah basicnya ya. Jadi nanti kita bisa di posisikan di mana kira-kira yang pas gitu. Kemudian kalau kecilan juga harus disesuaikan gitu ya. Jadi menyesuaikan gitu. Oke, setelah itu kita memberikan arahan ini mau ke mana, bentuknya apa, jika salah seperti apa, jika benar seperti apa. Bisa juga kita memberikan tanda ya. Yang korek bintang. Ya, yang korek bintang ya. Mana? Itu di atas. Oh, ini ya. Oke. Korek bintang. Oke, terus yang salah kita Silang. Retot. oke, silang. Yes, ini ya. Oke, yang kita geserkan ke sini. Sip. Nah, oke, jadi kita akan apa namanya, menghubungkan ya, supaya ketika kita nanti klik ini akan muncul. Oke, jadi kita klik kepada ininya, kemudian animasi muncul, misalkan appear. Nah, itu kemudian ini di trigger, on klik, kemudian harus diingat tadi ini adalah box keberapa. Kita lari ke box berapa tadi? Rectangle ke 6 ya, terakhir ya. Lupa. 3, 4. Apa? 1, 2, 3, And R is bintang. 4. Sama ya. Coba kita cek dulu ya. Insert using ya komputer, kemudian tadi ada sound effect-nya. Nah, oke. Nah, itu bisa ya, tapi ya. Oke, good. Nah, oke ya. Jadi kita bisa mendesain sesuai dengan suka kita, apakah mau bentuknya bintang atau apa, itu bebas ya. Yang penting kita melihat bagaimana cara menggunakan fungsi animasi yang ada pada apa namanya, tampilan ini ya. Kita masuk ke animasi, kemudian ini, nah kayak gitu. Oke? Oke ya, muncul ya. Oke, kita kembali lagi ke ini. Berarti ini kita klik gambarnya, animasi mau seperti apa animasinya? Apakah mau berjoget-joget? Nah, gitu ya. Pilih saja sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kemudian yang satunya lagi Kalau dikasih sound bisa nggak, Sir? sound bisa. Maksudnya kalau yang salah tuh boom boom apa gitu. Jadi Oke. kalau yang benar cengkring gitu kan. Gitu. Oke, bisa.
Bisa ya. Jadi kalau mau sound itu pertama kita harus download dulu. Ya. Kita harus download dulu. Misalkan soundnya apa, kemudian dijadiin dalam satu folder, nggak bisa terpisah. Gitu. Ya. Misalkan nih kita mau nyari sound ya. Di sini ada nggak ya kira-kira ya? Oh, suara. Oke, kita coba ke sound. Apa namanya ya? Sound. Animation, kan animation ya? Sound benar. Quiz ya. Ya, sound quiz. Jadi coba suara. MP3. Nah, kita harus cari dulu soundnya, efeknya gitu ya. Baru disimpan. Nah, misalkan kita cari di beberapa ya. Benar nggak? Suara. Kurang kencang ya? Intinya kita itu ya Sir ya, kita download copy dulu. gitu ya, download Iya. dulu. Nah, itu contoh ya. Ini saya download dulu. Oke. Berarti kita langsung lari ke bagian ini. Insert music ya. Nah, komputer, kemudian tadi ada sound effect-nya. Nah, oke. Nah, itu bisa ya, tapi Bisa. ya. Oke, good. Nah, saya bisa. Nah, oke ya. Jadi kita bisa mendesain sesuai dengan suka kita, apakah mau bentuknya bintang atau apa, itu bebas ya. Yang penting kita melihat bagaimana cara menggunakan fungsi animasi yang ada pada tampilan ini ya. Kita masuk ke animasi, kemudian ini, nah kayak gitu. Oke. Nah, saya berharap kalian akan mencoba untuk mendesain ya. Belum ini ya, Iya, sudah blueprintnya. jadi atau rancangan? Kalau bisa Rancangannya Rancangan dulu ya, Sir. Iya, seperti apa nanti kita lihat. Ini gimana saat bikin tes sesuai Passion skill kita. ya, Iya, passion. sesuai kita mau apa. Oke, silakan. Ini buat rancangannya saja ya Sir ya, belum buat tesnya ya Sir ya. Tesnya baru rancangan kan? Ada satu yang bisa ya. Oke. Satu, misalkan ada beberapa. Sebagai instruktur di ice breathing ini akan menyebutkan 3 kata. Yang pertama yaitu sakit. Nah, jika saya mengatakan kata sakit, maka semua tangan letakkan di sini kayak kita lagi sakit perut gitu ya. Kalau saya bilang sikut, berarti kita pegang sikut masing-masing. Nah, pas sayanya bilang sikat, nah kita posisinya rembukan mengambil botol yang ada. Nah, ini berarti main kecepatan dan fokus. Ya, kita mulai di sini. Ya, kita practice dulu, kita uji coba dulu. Sikut, sikut, sakit,
sikut, sebentar, sakit, sikat. Oh, ini kita mulai. Berapa kali ini? Berapa kali? 2 kali. Dua kali. Kita coba 2 kali. Tadi try out-nya, ini kita mulai aplikasi. Sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, 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 sakit, Oke. sikut, sikat. Ya, kalah betul ya. Oke. Sekali lagi. Oke. Sikut, sakit, sikat. Ya, dapat dong. Akhirnya. Oke. Belum buat tesnya ya sebenarnya. Tesnya baru rancangan kan? Ada satu yang bisa, ya. Oke. Satu bisa, misalkan ada beberapa, terus pilih satu yang bisa untuk ini. Oke. Satu soal saja. Atau satu. Iya. Nanti silahkan dikonsultasikan. Ya, oke. Bisa dibawa ke sini. Terus saja. Oke. Ya, kita di sini. Nah, oke. Ini tentang test structure. Ya, Oke. saya kan spesialisnya menjadi UIL, Mhm. bahasa Inggris untuk anak-anak SD. Oke. Jadi saya merancang untuk structure test kelas 6. Oke. Jadi karena kelas 6 ini kan sudah piawai dengan menggunakan gawai lah kan, serta ini, jadi untuk mengajarkan structure supaya tidak bosan, saya mendesain pertanyaan dengan fill in the blank. Oke. Rencananya ini structure test, karena structure test ini untuk SD kelas 6, maka bisa dengan waktu sekitar 30 sampai 40. Seperti ini. Oke. Jadi soal fill in the blank Mhm. di perintah yang kata tadi Sir Agus sampaikan, jadi pick the right answer. Oke. Ya, jadi kita mencari, karena tapi belum selesai Belum ya. selesai ya, sebenarnya. udah pemaparannya Karena baru. ya belum finish Desainnya. ya desain saja. Jadi nanti kalau benar, nah ini kan masih pilihan ya, tampilan nanti saya tambahkan kalau benar dia checklist, kalau dia salah berarti red Bunyi ya, Iya. cari-cari bunyi-bunyi. Iya gitu, karena kan Oke. mau download. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi nanti tolong di apa namanya Dari rancangan. dari rancangan tersebut kita apa namanya untuk next meeting ya, next meetingnya kita harapkan sudah jadi. Nah, ketika misalkan sudah di desain satu-satu dan ada kendala, nah kita selesaikan bersama-sama ya. Jadi tugas untuk meeting berikutnya adalah menyelesaikan dan presentasi satu-satu terkait dengan tes yang dibuat. Oke. Ada pertanyaan? Nah, jadi apa tadi kesimpulan dari pertemuan kali ini? Ya, materinya yang kita diskusikan sama-sama ini sangat menarik ya. Jadi sebenarnya untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta didik kita, mahasiswa kita, itu sebenarnya kita tidak selalu bisa hanya menggunakan traditional test saja. Tapi kita juga bisa menggunakan platform-platform lain atau media yang bisa kita gunakan lainnya. Nah, yang saat ini kita
Ya. terus lagi belajar lagi, itu yang saya rasakan. Oke. Satu lagi siapa? Oh ya, ayo. Karena siswa nanti mahasiswa saya ini rata-rata IYL, jadi guru-gurunya untuk dipersiapkan siswa-siswa SD kan. Jadi harus memiliki variatif dalam membuat media. Jadi saya merasa senang karena sudah menemukan media pembelajaran yang tidak menggunakan banyak peralatan lain, penghubung lain, jadi cukup PowerPoint tapi anak-anak bisa menerima siswa. Dan media pembelajaran ini tentunya harapannya bisa memotivasi lagi anak-anak, terutama guru ya, guru-guru yang akan kita ajar itu calon-calon guru lebih menjadi semangat dalam mengajar, bervariasi dalam metode mengajar, dan tentunya tes yang sulit jadinya lebih menyenangkan. Ya, oke ya. Jadi kesimpulannya tadi penggunaan teknologi ICT khususnya PowerPoint itu sangat membantu guru kita dalam memberikan ujian examination kepada siswa dengan mudah tanpa melibatkan internet dan lain-lainnya, sehingga jauh lebih efisien. Oke, jadi pertemuan hari ini saya kira cukup. Sampai ketemu di minggu depan kita diskusi. Tugas minggu depannya yang tadi ya? Ya, tugasnya adalah menyelesaikan dari blueprintnya harus sudah jadi berupa tes yang langsung bisa diakses. Oke, demikian kita akhiri pertemuan hari ini. Let's we say hamdalah together.